Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Ramadhani dengan NIM 232103050086. Di sini saya akan membuat video UTS dari mata kuliah di Santiago. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang suatu pelatihan kinerja karyawan dari suatu perusahaan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang. Pelatihan dapat dilakukan kepada diri sendiri ataupun orang lain dalam dunia kerja. Pelatihan sering dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan lama. Adapun definisi lain dari pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan memberi, meningkatkan, dan mengembangkan etos kerja, disiplin, dan produktivitas untuk keahlian tertentu dan sesuai pekerjaannya. Menurut saya, pelatihan atau training adalah suatu proses untuk mencapai hasil bekerja yang lebih baik dan mencapai tujuan atau target dari suatu perusahaan yang kita mau. Adapun manfaat dari program pelatihan, di antaranya yaitu yang pertama ada meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu ada mempersiapkan karyawan untuk jabatan baru. Yang ketiga yaitu ada pelatihan membantu karyawan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di posisi baru, seperti keterampilan kepemimpinan atau penggunaan perangkat lunak tertentu yang baru saja muncul di zaman ini. Yang keempat yaitu ada membantu memecahkan masalah operasional yang terjadi di suatu perusahaan. Yang kelima yaitu ada pelatihan dapat melibatkan karyawan dalam banyak hal, seperti masalah kinerja perusahaan dan lain sebagainya. Yang keenam ada meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketujuh ada pelatihan dapat memperlancar jalannya komunikasi yang efektif di perusahaan. Yang kedelapan ada meningkatkan semangat kerja dari karyawan. Itu adalah manfaat dari suatu pelatihan. Adapun beberapa hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan program pelatihan, yaitu yang pertama ada kurangnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ditetapkan tidak kooperatif dan lengkap. Yang kedua yaitu ada penilaian tidak dilakukan. Tidak adanya penilaian yang dilakukan sehingga tidak bisa dijadikan dasar perencanaan untuk pelatihan selanjutnya. Yang ketiga ada penunjukan peserta tidak tepat. Penunjukan peserta tidak tepat berdasarkan analisis kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada tujuan pelatihan tidak jelas. Tujuan pelatihan tidak jelas dapat membuat hambatan suatu pelatihan. Yang kelima ada metodologi pelatihan kurang tepat. Metodologi pelatihan yang digunakan kurang tepat dapat menghambat juga pelatihan. Yang keenam ada konten pelatihan tidak sesuai. Konten pelatihan yang diberikan terlalu banyak, repetitif, tidak dapat dipahami, ketinggalan zaman, atau tidak berguna. Yang ketujuh ada kendala bahasa. Terdapat kendala bahasa yang menghambat pelaksanaan pelatihan, seperti pemateri yang menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hambatan dari program pelatihan. Adapun beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bekerja efektif dan efisien meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada durasi pelatihan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecakapan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada retensi pengetahuan dari suatu pekerja atau karyawan, kemampuan peserta untuk mempertahankan keterampilan dan pengetahuan
setelah pelatihan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada penerapan di tempat kerja. Seberapa baik peserta menerapkan keterampilan baru dalam bekerja mereka. Yang keempat yaitu ada dampak terhadap kinerja organisasi. Perubahan dalam metrik kinerja sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Yang kelima yaitu ada kepuasan peserta dalam mengikuti pelatihan. Tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan penyampaian pelatihan pada saat pelatihan dilakukan. Adapun untuk mencapai atau menciptakan program pelatihan yang efektif, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelatihan, melakukan analisis untuk mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu ada tentukan tujuan pelatihan. Menentukan tujuan pelatihan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan organisasi atau suatu pekerja. Yang ketiga yaitu ada rencana konten pelatihan. Mengembangkan materi yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada pilihan metode pelatihan yang sesuai, memiliki metode yang tepat seperti pelatihan langsung atau online berdasarkan kebutuhan peserta atau kebutuhan karyawan itu sendiri. Yang kelima yaitu ada evaluasi dan umpan balik dari perusahaan. Melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelatihan yang sudah dilakukan dan mendapatkan umpan balik dari peserta yang telah mengikuti suatu pelatihan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model ID. Apa sih itu model ID? Model ID adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan pelatihan dan desain instruksional. Model ini merupakan singkatan dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada analisis, menganalisis, yang kedua ada desain, mendesain, yang ketiga ada development, mengembangkan, yang keempat ada implementasi, menerapkan, yang kelima yaitu ada evaluasi, mengevaluasi suatu pelatihan yang sudah dilakukan. Adapun pengertian dari analisis kebutuhan pelatihan atau TNA. Apa sih TNA? TNA adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan. TNA merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan yang efektif dalam organisasi atau kelompok.